Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sahabat yang Rizal Podcast, pada hari ini puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat beliau kita dapat melanjutkan program podcast kita pada hari ini bertemakan kajian Islam tentang ukhuwah Islamiyah di tengah isu intoleran dan radikalisme yang menunjuk kepada Islam itu sendiri. Bersama kita narasumber pada kali ini adalah seorang mubalik, aktivis pergerakan dakwah di Kota Solo. Beliau adalah Ustadz Muhammad Taufik Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat beri salam kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Taufik, Ya, apa Pak. kabar ya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak, istri, keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah istri anak semuanya alhamdulillah sehat walafiat. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya bisa bersama-sama Raya Rizal Podcast di sini Iya, dalam sama-sama. rangka menghadirkan kajian Islam kepada para penonton kita. Ustaz Taufik, kajian pada kesempatan ini kita akan mengangkat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam di tengah-tengah isu radikal dan intoleran selalu menghunjam Islam itu sendiri. Apakah isu ini berpengaruh terhadap ukhuwah Islamiyah kita? Ini yang akan kita bahas bersama Ustaz nanti. Tapi sebelum itu Ustaz, pertanyaan pertama kami adalah Ustaz sudah baca mungkin mubalik radikal yang beredar di WA Group. Pernah baca. Yang kita tangkap Ustaz, atau yang Ustaz tangkap sendiri, radikalisme definisinya itu apa? Sehingga dia menghasilkan suatu kesimpulan, lahirlah nama-nama mubalik dan mubalighah kita ini. Apa itu Ustaz? Definisi radikalisme itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Terima kasih Pak Yan Rizal. Alhamdulillah sudah kita bertemu di podcast ini yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu media dan sarana dakwah kita bagi masyarakat kita, bagi umat kita. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, radhiyallahu anhu. Berbicara tentang istilah radikal, sebenarnya ini menjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan para akademisi, Ya, termasuk di dalam istilah Islam pun. Ya, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang baru. Nah, misalnya ada muncul istilah irhabi, orang-orang yang mempunyai paham keras dengan katakan teroris, atau irhabiyah, paham terorisme. Nah,
istilah-istilah seperti ini muncul belakangan. Ya, tidak muncul dari akar atau istilah-istilah yang lama. Termasuk istilah radikalisme sendiri dalam kamus bahasa Indonesia kalau kita lihat ya sesuatu yang memang harus didudukkan apa itu makna yang sebenarnya. Nah, kalau menurut penilaian saya, istilah-istilah seperti ini adalah istilah liar yang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, jadi misalnya ketika seseorang ingin atau misalnya katakanlah ingin menyerang satu kelompok atau satu komunitas. Nah, kemudian dia buat sebuah istilah yang seolah-olah kelompok inilah yang menjadi sasaran dari istilah itu. Nah, padahal sebenarnya radik itu kan artinya akar. Akar. Berarti sebenarnya sesuatu yang mengakar dengan baik dan benar. Contoh, seorang muslim nilai Islam, pengamalan Islam dengan baik, pemahaman Islam dengan baik, tertanam mengurat mengakar di dalam dirinya, itu baik dan bagus. Jadi kalau saya menilai secara subjektif orang-orang tertentu yang sering menggunakan istilah ini secara lebih spesifiknya untuk katakanlah dalam tanda kutip menyerang sebagian kelompok-kelompok umat Islam, ini sebenarnya ingin mengikis akar Islam itu dari kepribadian orang Islam itu sendiri. Nah, jadi dari istilahnya saja sudah bermasalah. Tapi kalau misalnya dikatakan orang-orang yang ingin membuat kekacauan, orang-orang yang ingin membuat heboh dan ribut misalnya, atau misalnya ingin mengganggu stabilitas negara kita, stabilitas kerukunan antar umat beragama misalnya. Nah, sebenarnya tidak harus digunakan istilah-istilah seperti ini untuk menyerang satu kelompok. Jadi menurut saya bahwa sebenarnya di dalam Islam, umat Islam itu dididik supaya memang nilai-nilai Islam itu tertanam dengan baik, kemudian diamalkan dengan baik. Nah, sebenarnya ketika umat Islam itu faham agamanya dengan benar, kemudian mengamalkan agamanya dengan benar, maka itu sebenarnya tidak akan merusak tatanan dalam kita berbangsa, bernegara, termasuk dengan saudara-saudara kita yang beragama selain Islam pun, selama kita saling menjaga, saling menghormati dan menjaga hak masing-masing, maka sebenarnya orang Islam tidak akan mengganggu siapa. Nah, coba kita lihat, alhamdulillah dalam perjalanan sejarah bangsa kita, semua permasalahan itu bisa didialogkan dengan baik. Bisa didialogkan dengan baik. Misalnya ada sebuah perbedaan pendapat atau katakanlah sebuah masalah yang cukup rumit, sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara dialog. Nah, jadi sebenarnya istilah-istilah yang kadang justru membuat kekacauan itu sebenarnya tidak harus kita populerkan. Seperti istilah radikal yang ya mungkin duduk perkaranya juga belum jelas secara akademis. Termasuk istilah terorisme itu pun ya kalau saya menilai ini sebenarnya pesanan-pesanan dari orang-orang yang tidak menyukai Islam. Karena Islam begini, Islam pun tidak membenarkan gerakan kekerasan untuk membuat kekacauan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Ajaran Islam Al-Quran pun melarang, hadis-hadis Nabi pun melarang untuk membuat kekacauan. Ya, contoh sederhananya saja, Islam sudah menggagas Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini kan bahasa kita. Sebenarnya itu kan adalah beberapa butir-butir poin perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, Yahudi, Nasrani. Mereka dijaga, mereka dilindungi di sana. Jadi Piagam Madinah itu semasa Nabi yang memegang tampuk pemerintahan, kesepakatan ya, Ustaz? Kesepakatan antara pemerintah, Nabi yang memimpin pemerintahan dengan kelompok Yahudi dan Nasrani. Dan kelompok-kelompok Arab yang lain yang beragama selain Islam. Nah, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, sebuah kesepakatan yang itu Nabi berkomitmen. Jadi asalkan orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Nasrani tadi memenuhi
isi dari piagam dan kesepakatan di Madinah itu, maka hak mereka dijaga. Mereka tidak diganggu, mereka berhak untuk hidup, mereka berhak untuk beribadah, mereka berhak untuk berusaha, mereka berhak untuk tinggal di sekitar daerah Madinah. Nah, itu dibolehkan, dilarang. Nah, cuma dalam perjalanan sejarahnya justru ternyata yang melanggar bukan Nabi. Mereka. Melanggar adalah orang-orang Yahudi. Iya. Jadi piagam Madinah ini Ustaz, Ya. dilahirkan, kesepakatannya kan tidak sepihak dibuat oleh Nabi. Tidak. Artinya disetujui juga oleh kelompok Yahudi dan Nasrani ini. Iya, betul. Ya. Kira-kira kalau kita anggaplah dalam bahasa sekarang itu, Nabi pun berdiplomasi, bermusyawarah, mendengarkan masukan dari mereka. Tapi tetap tentu tidak keluar dari bingkai-bingkai syariat. Ya. Ya, artinya toleransi yang tidak keluar dari bingkai-bingkai syariat. Mereka dibiarkan beribadah, mereka tidak diganggu, hak-hak hidup mereka, hak-hak sosial mereka, hak-hak mereka selaku ya katakanlah ya orang yang berada di dalam lingkup pimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diberikan hak. Nah, jadi itu memang muncul atas kesepakatan dan kesadaran dari katakanlah pihak Islam yang dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pihak Yahudi yang juga waktu itu ada di sekitar daerah Madinah. Jadi ada dua hal yang kami tangkap mengenai definisi radikal itu Ustaz sampaikan tadi. Yang pertama, radik itu artinya mengakar. Orang Islam yang menjalankan tuntunan ibadahnya sesuai dengan syariatnya. Iya, Kan itu yang artinya mengakar. Iya, mengakar. Sampai di situ kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang sebenarnya kalau kita pakai akal sehat, kita bangga dengan agama kita. Iya. Kita bangga dengan bangsa kita Iya. dan negara kita, gitu Iya. kan? Nah, itu kan artinya mengakar. Iya. Kemudian yang definisi kedua tadi mungkin di sini ada permasalahan. Tapi kita harus fair juga. Kalau Ustaz sebut tadi radikal itu adalah ada upaya mengganggu stabilitas negara, bangsa, apakah itu stabilitas keamanan, apakah itu stabilitas sosial dan politik. Kalau yang mengganggu stabilitas nasional, politik, sosial, dan keamanan itu saya rasa bukan kelompok kita saja. Iya. Bahkan tunda pemilu ini bisa disebut radikal juga. Coba dalam pemahaman Ustaz bagaimana? Bisa nggak kita kategorikan tunda pemilu itu juga masuk kategori radikal? Kalau radikal itu mengganggu stabilitas. Iya. Ya misalnya begini, ada kelompok-kelompok separatis misalnya. Iya, iya. Dan kelompok separatis ini tidak bisa diidentikan dengan satu agama, satu suku, satu kelompok. Ini bisa saja terjadi di berbagai agama, di berbagai suku, di berbagai komunitas dan kelompok. Ya, contohnya akan dalam perjalanan kita akan ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi PR besar sebenarnya bagi kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aceh jadi pelajaran bagi kita bersama bahwa sebenarnya konsep kita berbangsa dan bernegara ini memang harus kita atur dengan baik. Jangan ada diskriminasi, jangan ada belah bambu, jangan ada ya katakanlah sikap-sikap yang terkesan ya, tidak adil dan segala macam. Nah, termasuk barangkali saudara-saudara kita di Papua pun sebenarnya mereka ingin memperjuangkan hak-hak mereka juga. Nah, cuma tentu tidak boleh keluar dari bingkai yang itu tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait mengenai ya contoh misalnya sekarang sedang hangat-hangatnya isu untuk menunda pemilu dan segala macam. Justru kelompok-kelompok seperti ini juga bisa masuk kategori kelompok yang bisa mengganggu dan merusak stabilitas. Ya, stabilitas negara kita, sosial politik kita, ekonomi kita. Kenapa? Karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang itu sudah mengatur regulasi itu. Dan ya para pakar, para pengamat pun kalau kita dengar ulasannya bahwa ya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Ya, tidak ada landasan hukum, landasan konstitusionalnya untuk menunda pemilu ini. Ya berarti ya, hal-hal seperti ini bisa jadi masuk kategori radikal juga mereka yang bisa mengganggu stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi.
dan juga stabilitas negara kita secara umum. Nah, jadi makanya sebenarnya istilah-istilah seperti ini harusnya istilah tadi harus jelas secara akademis, jelas ya istilahnya kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu ketika akan dimunculkan sebuah kaidah, sebuah pemahaman itu harus lengkap semua unsurnya. Ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya kaidah tadi secara istilah ada yang tidak duduk ya atau tidak jelas permasalahannya itu tidak memenuhi syarat-syarat sebuah kaidah, maka itu tidak bisa dijadikan sebuah kaidah. Nah, makanya harusnya kita ya, sama-sama mengevaluasi juga kalau misalnya istilah-istilah ini digunakan dalam tanda kutip untuk menyerang umat Islam, berarti ini sebenarnya istilah yang sangat-sangat subjektif dan sebenarnya membahayakan negara kita juga. Karena apa? Karena kalau umat Islam terus diserang, terus dipojokkan, sebenarnya negara kita sedang mengalami kerugian. Karena umat Islam adalah salah satu aset terbesar bangsa kita. Nah, jadi ya makanya ya, hal-hal seperti ini harusnya sudah kita akhiri. Ya. Sebenarnya kita harus masuk saja ke persoalan-persoalan substansi, koruptor, kelompok separatis, mafia-mafia hukum, mafia ekonomi. Contoh lihatlah sekarang di minyak garong ini ya. Jadi orang berubah bukan minyak goreng lagi, minyak garong. Ini kan sebenarnya mafia. Proyek-proyek yang sebenarnya tidak ada substansinya. Apa manfaatnya? Contoh saya pribadi ambil contoh. Apa gunanya memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Bukan kita mengecilkan peran daerah Kalimantan yang dihuni oleh saudara-saudara kita. Tapi substansi masalahnya tidak di sana. Kalau misalnya ingin membangkitkan ekonomi, ya mungkin barangkali bisa kita tiru Malaysia. Malaysia itu memindahkan ibu kotanya tidak terlalu jauh-jauh. Dulu Kuala Lumpur, ya mungkin sekitar 2 jam perjalanan darat pindah ke Putrajaya. Ya, kita kan sering tahu kan. Nah, bagaimana Malaysia menggagas itu melalui kajian yang sangat panjang. Tidak selesai dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bertahun-tahun Malaysia mengkaji itu. Masa memerintahkan sesuatu yang sangat fundamentalis di negara kita selesai dalam sebulan, 2 bulan di masa pandemi lagi. Nah, di masa ya minim partisipasi masyarakat. Nah, jadi ini sebenarnya masuk sajalah ke masalah substansi. Ya, contohnya koruptor, ya korupsi yang itu merajalela, mafia tambang, mafia dagang, ya mafia politik, ya mafia tanah, banyak sekali. Ya, kenapa misalnya penguasaan tanah yang dulu diperjuangkan oleh para syuhada, para pahlawan ini, kemudian bisa dikuasai oleh segelintir gembong-gembong mafia. Kalau saya menyatakan ini gembong-gembong mafia. Kok bisanya mereka menguasai sekian juta hektar hanya 5-10 orang? Ini ada apa di negara kita? Dari mana munculnya ya oligarki, cukong-cukong seperti ini? Ini sebenarnya yang menjadi substansi masalah di negara kita. Kenapa harus ya dikatakan di sini ada kelompok radikal segala macam? Apa yang mereka kerjakan? Kalau koruptor jelas efeknya. Nah, mafia jelas efeknya. Nah, kemudian ya misalnya ya proyek-proyek mubazir yang tidak tepat guna, yang tidak dikaji secara matang, ya kan sudah banyak sebenarnya kita mengambil pelajaran betapa banyaknya dana-dana negara ini yang terbuang sia-sia. Nah, jadi sebenarnya ya istilah radikal ini untuk mengalihkan isu, kalau menurut saya ini untuk mengalihkan isu dari problem-problem substansi yang ada di negara kita. Maka sebenarnya kita harus berbenah, sama-sama berbenah. Ya, nah, kemudian memang kalau yang salah, memang pahit, walaupun pahit ya memang harus dibongkar. Nah, yang terjadi di negara kita kan, ya masyarakat umum sudah menjadi rahasia umum. Karena masyarakat kita ini, ya kalau saya melihatnya memang ya punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi, tapi di satu sisi mereka juga punya kemuakan yang tingkat tinggi juga. Nah, jadi, makanya sebenarnya munculnya istilah-istilah yang justru akan memecah belah bangsa, memecah belah kita, persaudaraan di antara kita, ini harus dihilangkan. Ya, kalaupun ingin dijadikan sebuah istilah, dudukkan secara akademis dan jangan subjektif. Harus objektif,
kemudian memenuhi standar akademisnya, kemudian sudah dikaji, baru bisa dijadikan sebagai istilah yang diterima oleh seluruh kalangan. Nah, jadi jangan dimunculkan istilah untuk menyerang kelompok tertentu, untuk kepentingan tertentu. Nah, kemudian setelah kepentingannya selesai, istilah tadi dihilangkan. Ya, hilang. Dia hilang-hilang timbul. Hilang timbul. Sejak 2001 isu terorisme global gitu kan. Iya betul ya. Sempat Karena mereda, timbul lagi itu kan desainnya global. betul. Sekarang yang herannya kita ini Ustaz. Global kayaknya sudah nggak tertarik. Iya. Tapi kita masih larut Indonesia masih dipakai yang sudah usang. Ya, contoh kita lihat faktual. Fakta ya misalnya di rezimnya di rezim George Bush ya. Dia melakukan invasi pembantaian yang sangat mengerikan ke Irak, Afghanistan dengan tuduhan senjata nuklir. Coba lihat kita lihat bukti terjadi tak? Apakah memang betul Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal? Apakah memang betul misalnya orang-orang yang dituduhkan itu mereka mempunyai senjata pemusnah massal? Nyata tidak. Jadi makanya dengan sendirinya secara fitrah memang apabila datang yang benar itu maka dengan sendirinya yang batil itu akan hilang dengan sendirinya. Nah makanya di Indonesia juga begitu. Coba lihat ya mungkin misalnya ada tragedi bom Bali dan ya kita cukup prihatin. Dan Islam tidak pernah melegalkan itu membunuh orang yang ya artinya dia bukan tidak berdosa ya. Mereka layak diperlakukan tapi bukan seperti itu. Ya misalnya ada orang berbuat maksiat, berbuat mungkar, ya tidak bolehlah dibantai, tidak bolehlah dibom. Ada tahapan. Di negara kita pun kan ada. Kalau ada pekat penyakit masyarakat, ada yang melanggar, tidak boleh langsung dibunuh, dibantai. Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah melegalkan cara-cara seperti itu. Kalau dia membawa-bawa nama Islam, sebenarnya inilah orang-orang yang ingin memfitnah agamanya sendiri. Dan saya memang dalam tanda kutip ya, kalau saya menilai secara subjektif ya, memang kata Bapak tadi istilah-istilah tadi dijadikan proyek. Nah, proyek dalam tanda kutip. Sekarang sedang mungkin ada peluang dapat dana dari proyek istilah-istilah terorisme. Aduh, datang proyek A, dibuatkanlah skenario tertentu. Nah, karena apa? Karena memang tidak sesuai substansi yang ditujukan dengan ya hal yang sebenarnya terjadi secara faktual. Nah, ya contoh misalnya masalah bom Bali itu menurut saya sampai sekarang itu belum duduk akar masalah. Karena apa? Karena yang punya menurut para peneliti dan para ahli yang punya bom sedahsyat itu hanya militer. Itu bom pakaian militer. Iya. Yang punya kemampuan kedahsyatan bom seperti itu bukan rakitan. Tidak mungkinlah bom rakitan, bom pipa bisa membuat ledakan sedahsyat itu. Ini kan tanda kutip juga ya. Dari mana bisa ada penyusupan terjadi bom yang sebegitu dahsyat? Siapa betul lah yang ditangkap itu katanya. Apakah memang betul dia masuk dalam daftar ilmuwan yang bisa membuat bom? Tidak berbau tunjuk saya, kata orang Minang. Tidak berbau tunjuk saya. Jadi maksud saya, ya makanya yang benar itu cepat atau lambat pasti akan terungkap. Jadi makanya kita ya jangan sampai larut dalam sesuatu yang sebenarnya dimunculkan oleh sekelompok orang untuk menutupi borok-boroknya yang besar. Masalah-masalah substansi yang ada di negara kita. Satu lagi sebagai faktanya, masjid Indonesia ini kan banyak, termasuk kita sekarang ini kan di masjid. Kalau misalnya memang ya katakanlah sumber radikalisme itu yang diistilahkan oleh sekelompok orang dari Islam. Coba lihat masjid. Ada tidak masjid yang punya pabrik bom? Ada tidak masjid yang punya memproduksi senjata dan segala macam? Tidak ada. Coba lah periksa mana masjid Istiqlal ada sana pabrik bom. Nah, kalau misalnya memang umat Islam ini sarangnya radikalisme, ya kemudian melahirkan orang-orang yang radikalis, tentu masjid Istiqlal pusatnya kan? Nah, ini tidak ada. Jadi memang ini istilah-istilah yang sangat-sangat subjektif dan
sangat-sangat belum bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah. Ada apa namanya istilah juga untuk menutupi sebuah kegagalan. Iya, Dibuatlah semacam opini publik, pengalian isu. pengalian isu. Ini sebenarnya tidak sekarang saja, tapi fakta sejarah menentukan di zaman Soekarno, begitu Buya Hamka dihantam sebagai pengkhianat negara, akan bertindak makar, dipenjarakan. Fakta Yang sejarah muncul PKI. mengatakan bukan Hamka dan bukan Masumi, muncul PKI sebagai yang memberontak. Malah tanpa Buya Hamka meminta untuk membersihkan namanya, nama Buya Hamka sudah terbersihkan ketika Soekarno meminta ketika saya meninggal Hamka imamnya. Ini kan artinya opini-opini yang dibuat sekarang, kita yakinlah atas dasar kekuatan dan kemahabesaran Allah, beberapa tahun lagi ini cerita-ceritanya akan terungkap semua. Ini seperti hubungan Bung Karno yang menuduh Buya Hamka radikal makar apa segala macam, akhirnya Bung Karno sendiri yang menjawab gitu. Kemudian apa Ustaz? Mengenai toleransi. Iya. Tadi kan kita bicara Menarik juga ya. Sekarang toleransi. Dalam 1 bulan ini ada 2 kejadian, di Semarang 1 dan kemarin di Jakarta. Yang dokter Yang di Jakarta staf sus presiden nih, nikah beda agama di katedral. Oh iya, masalah toleransi. Ini kan kalau Islam dengan versinya menyatakan itu haram. Iya. Ini akan tuding intoleran. Jadi arah-arahnya kita sudah tahu, sepertinya seolah-olah dibuat suatu permasalahan untuk memancing memancing kontroversi umat Islam. Ketika umat Islam mempunyai pendapat berdasarkan syariatnya, Katakan intoleran. Divonis intoleran. Iya. Kita sekarang ini sebenarnya Ustaz, mau toleran atau mereka itu maunya umat Islam ini bersinkretisme, mencampur dengan agamanya sendiri. Jadi kalau kita melihat di antara fatwa MUI itu, faham komunisme, liberalisme, sekularisme, pluralisme itu sudah diharamkan. Ya. Kenapa? Karena ini di dalam konsep kita beragama secara khusus dalam agama Islam. Ya. Komunisme ini membahayakan agama dan negara kita. Liberalisme pun sebenarnya membahayakan agama dan negara kita. Karena pendiri-pendiri founding father kita tidak pernah mencontohkan sistem-sistem sekularisme ini. Nah, begitu juga sistem liberalisme. Nah, termasuk juga lah sistem pluralisme sekarang yang agak marak itu ya. Nah, termasuk dalam masalah toleransi. Nah, jadi kenapa MUI memfatwakan itu haram? Karena memang jelas-jelas secara faktual itu membahayakan. Dan tidak cocok dengan prinsip-prinsip Pancasila, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, dan prinsip nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk dengan aturan-aturan yang ada, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian terkait dengan toleransi ini, sebenarnya dalam Islam semuanya sudah jelas, sudah duduk sebenarnya apa itu makna toleransi. Nah, toleransi itu dalam bahasa Arabnya akan dikatakan dengan at-tasawuh, ya, artinya saling menjaga. At-tasawuh, saling menjaga, saling menghormati, saling membuka diri. Tapi dalam hal apa? Dalam hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, sosial, muamalah. Tapi dalam seperti contoh prinsip akidah, prinsip ibadah, dan aturan-aturan syariat yang sifatnya mahdoh khusus, itu tidak ada istilah toleransi.
Nah, coba kita lihat masalah pernikahan. Pernikahan itu prinsip di dalam Islam. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, ini kan dalam surat Al-Baqarah ya, itu sudah jelas bahwa ya tidak boleh seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, orang kafir artinya. Sebaliknya tidak boleh pula perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik ataukah kafir. Nah, ahlu kitab itu lain lagi pembahasannya. Itu kalau musyrik kafir itu sudah jelas ya. Contoh orang yang berbeda agama di Indonesia ada yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ini dalam konsep Islam mereka musyrik kafir. Berarti boleh enggak perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki dari agama tersebut atau laki-laki muslim menikahi perempuan dari agama tersebut? Enggak boleh. Itu prinsip dalam agama kita. Apakah kita tidak toleransi? Toleransi kita. Kita tidak mengganggu agama mereka. Silakan mereka gunakan pula prinsip sistem pernikahan sesuai dengan agama mereka. Tapi akan dipaksakan untuk umat Islam tidak bisa. Umat Islam siapa? Ya lebih. Maka dalam ayat itu dikatakan lebih baik seorang laki-laki muslim itu menikahi seorang budak perempuan tapi muslim daripada menikahi seorang perempuan merdeka tapi musyrik atau kafir, musyrikah atau kafir. Merdeka di sini maksudnya di zaman sebelum Nabi dahulu kan marak sekali perbudakan. Nah, kalau perempuan budak itu kalau dinikahi oleh seorang laki-laki biasa, laki-laki merdeka itu banyak konsekuensinya. Ya misalnya status anaknya nanti dan seterusnya bagaimana. Nah, dalam kondisi seperti itu pun ya walaupun sebagian hak status sosialnya nanti katakanlah berbeda dengan perempuan muslimah merdeka, lebih baik dinikahi itu daripada seorang perempuan musyrik atau kafir. Nah, begitu juga sebaliknya ketika laki-laki muslim ya akan seorang perempuan muslimah akan dinikahi oleh orang kafir atau orang musyrik, lebih baik dia dinikahi oleh seorang laki-laki budak. Kenapa? Karena kalau seorang laki-laki budak akidahnya terjaga, ya keimanannya terjaga, berbeda dengan laki-laki kafir atau musyrik tadi. Nah, jadi sebenarnya toleransi ini dibaca. Kalau saya mengatakan itu saja. Toleransi dalam konsep Islam ini dibaca oleh orang-orang yang ya menyusup ke dalam Islam. Nah, sehingga toleransi ini difahami kebebasan tanpa batas. Oh, tidak bisa. Toleransi itu jelas batasannya. Dalam contoh misalnya, Nabi pun kan mengajarkan. Ya, contoh misalnya ketika ya, ada dalam sebuah peperangan. Ya. Maka bagaimana toleransinya Nabi dalam peperangan? Rumah ibadah jangan dirusak. Rumah ibadah jangan diganggu. Kemudian perempuan-perempuan jangan dibunuh, jangan dianiaya, tidak boleh. Itu prinsip Nabi berperang. Prinsip Nabi berperang itu. Anak-anak tidak boleh, itu konsep Islam. Ini rumah ibadah bukan masjid ya? Iya, rumah ibadah. Katakanlah gereja atau sinagog Yahudi atau apa saja rumah ibadah. Rumah ibadah jangan diganggu. Apalagi perempuan tidak boleh dizalimi, disakiti. Jangankan dibunuh. Anak-anak sama, orang tua sama. Kemudian bahkan tentara musuh ini, dia sudah menyerah. Sudah nyerah, sudah angkat tangan, sudah angkat bendera putih. Itu tidak boleh dibunuh. Hanya boleh ditawan. Bahkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman pun hewan ternak tidak boleh diganggu. Begitu prinsip toleransi. Itu dalam perang, apalagi di luar perang. Di dalam perang saja seperti itu prinsip Nabi. Di dalam perang saja kita berhadapan-hadapan ini kan musuh ini. Iya, musuh ini. Bagaimanapun cara kita harus melumpuhkan musuh. Iya, tapi masih ada akhlak. Itu tidak boleh itu. Termasuk rumah ibadah. Toleransi seperti apa lagi yang mereka cari di dalam Islam. Nah, cuma ya jangan sampai prinsip toleransi ini dibajak oleh orang-orang yang sebenarnya mereka bukan ingin mengembangkan toleransi antar umat beragama, tapi mereka sebenarnya ingin merusak tatanan antar umat beragama. Ya contoh saja, ya tentu kita tidak mungkin memaksakan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu beribadah seperti kita, tidak mungkin. Atau sebaliknya kita selaku umat Islam dipaksa-paksa oleh mereka beribadah seperti mereka. Dan ingat, nikah adalah bahagian dari ibadah. Man raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang membenci tentang sunnahku maka dia bukan dari golonganku, dan di antara sunnah Nabi adalah menikah, dan itu prinsip. Nah makanya sebenarnya kalau terjadi pernikahan beda agama antara orang muslim dengan orang kafir, atau orang musyrik, atau muslimah dengan orang kafir dengan orang musyrik, dalam konsep Islam nikahnya wajib dibatalkan dan wajib difasah namanya. Dipisahkan. Pisah itu dari bahasa Arab tuh. Fasah artinya dipisahkan. Kenapa? Karena tidak legal secara syariat dan juga tidak legal secara hukum di negara kita. Tidak legal. Nah, jadi ini bukan toleransi sebenarnya. Ini pembajakan toleransi. Ya, ini bukan toleransi antar umat beragama, tapi pengerusakan secara sistematis ya tatanan di masing-masing agama yang seolah-olah semuanya bisa disamakan. Makanya ini masuk kategori pluralisme yang sudah diharamkan oleh MUI, dan umat Islam harus paham itu. Oh berarti begitu, kalau begitu kita tidak berbaur dengan orang yang berbeda agama. Berbaur, tapi bukan dengan cara menikah. Cukup kita berhubungan baik saja. Kalau kita bertetangga, misalnya ada yang beda agama sakit, ya kita lihat. Ya butuh dia bantuan, kita beri dia obat. Butuh dia makanan, kita beri dia makanan. Butuh minuman, butuh pakaian, kita beri. Cukup itu saja. Misalnya ada saudara kita yang berbeda agama dan dia tertimpa bencana, dia butuh bantuan, butuh rumah segala macam. Bagaimana sikap toleransi kita? Kita bawa bantuan, kita drop bantuan ke sana. Tidak kita beda-bedakan. Dan itu sudah dibuktikan oleh umat Islam, termasuk di Indonesia. Misalnya ada dulu di beberapa daerah, ada umat Islam yang terkena dampak bencana. Ada saudara kita yang beragama selain Islam. Apakah dibeda-bedakan? Oh, ini orang Islam saja lah kita kasih, yang lain tidak kita kasih. Kan tidak begitu. Yang ini dikasih, yang ini dikasih, ya sama. Nah itu kan toleransi. Jadi sebenarnya harus kita pahami, banyak sekarang pembajak toleransi yang dia memakai topeng-topeng bohong toleransi. Nah, jadi ya toleransi itu tetap ada batasannya, jelas konsepnya, dan kalau umat Islam tentu harus merujuk kepada konsep toleransi di dalam agama kita. Dan konsep toleransi dalam agama kita itu sesuai, tidak akan mengganggu agama-agama yang lain. Ya contoh misalnya, kenapa harus dia cari laki-laki muslim? Kan banyak laki-laki dari agama dia. Kenapa harus dia cari perempuan muslimah? Kan banyak perempuan-perempuan dari agama dia. Apa kira-kiranya kedaruratannya? Apa kira-kira sesuatu yang memaksa sehingga dia harus mencari laki-laki muslim atau perempuan muslimah? Kan sama saja. Apa kira-kira hal genting? Ya apa hal genting? Sama-sama perempuan, sama laki-laki. Jadi ini sebenarnya pembajakan toleransi oleh orang-orang yang mereka ingin mengembangkan paham pluralisme. Pluralisme itu secara sederhana mencampur adukan seluruh agama. Nah, itu jelas tidak bisa. Dalam agama kita jelas lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian silahkan amalkan agama kalian, pertanggungjawabkan agama kalian di hadapan Allah waliyadin, dan jangan kalian mengganggu-ganggu keyakinanku, akidahku, syariatku, keyakinanku, ibadahku, sistem beragamaku, jangan kalian ganggu-ganggu. Nah, jadi itu. Nah, itu Pak. Kalau sahabat sekalian, sudah diungkap semuanya sama Ustaz Taufik bagaimana akhlak Nabi SAW ketika perang. Ketika perang saja kita masih berakhlak dan beradab. Artinya Ustaz, di dalam toleransi sosial kemasyarakatan, hubungan baik saat dalam kehidupan antaragama sehari-hari antara umat beragama, kita wajib saling menghormati, saling tolong menolong. Betul. Tapi di dalam beribadah di situ tidak ada toleransi. Wakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada upaya seolah-olah seperti setiap Desember kita lihat selawat di gereja, kan ini yang di notabene disampaikanlah kepada masyarakat, ini loh bentuk toleransi yang ideal. Sebenarnya bagaimana Ustaz? Yang ideal itu yang seperti tadi. Jadi saya sedikit ingin bercerita. Saya akan pernah belajar di Universitas Al-Azhar Syarif Kairo. Dan saya sempat tinggal di Mesir itu kurang lebih 8 tahun dari 2004 sampai 2011. Nah kan saya mengamati bagaimana
mereka hidup secara langsung berinteraksi secara sosial karena di Mesir itu 90% atau sekitar 92% Muslim, sekitar 8 atau 10% itu Kristen Ortodok Koptik. Nah, Kristen boleh dikatakanlah Kristen Ortodok orang menyebutnya. Nah, Kristen Koptik. Nah, saya melihat bagaimana mereka berinteraksi. Nah, saya pun dulu pernah mengontrak atau katakanlah bertetangga. Kami bersama kawan-kawan menyewa flat rumah gitu. Nah, di flat itu campur-campur agamanya. Ada yang Muslim, kebanyakan Muslim. Ada juga yang beragama Kristen Koptik ini, Kristen Ortodok ini. Nah, jadi bagaimana orang Mesir itu mencontohkan toleransi? Ya hubungan baiknya bagus, tidak ada masalah. Mereka bertetangga, tidak saling menyakiti, tidak ada masalah. Tapi dalam masalah ibadah, ya tidak ada. Tidak dicampur adukkan. Ya artinya misalnya ada kunjungan, ya katakanlah tokoh-tokoh Muslim di Mesir ke suatu tempat rumah ibadah. Yang saya pahami itu hanya sekedar membangun rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan tidak lebih dari itu. Tapi mengumandangkan azan, mengumandangkan salawat, mengumandangkan Al-Quran di rumah ibadah lain ini tidak pernah ditemukan dalam sejarah Islam. Termasuk di Mesir pun kan itu sangat toleran itu. Saya perhatikan. Saking tolerannya begini. Kalau kita baru pertama ke sana, gereja itu kadang kubahnya mirip kubah masjid. Jadi kalau orang tidak paham, ini masjid ini. Itu tidak ada masalah. Atau misalnya ya bangunan-bangunan masjid pun ya bentuknya kadang ya agak mirip-mirip dengan tempat ibadah orang Kristen Ortodok itu ya tidak ada masalah, tapi yang di sana fungsinya masjid. Nah, jadi saya pun melihat, makanya sebenarnya saya kembali lagi pada permasalahan tadi, memang ada orang yang ingin merusak akidah umat Islam itu melalui faham apa? Liberalisme, kebebasan, dan pluralisme mencampur adukan agama. Itu sebenarnya jelas-jelas bertentangan itu dengan konsep hukum dinukum waliyadin. Karena apa? Karena ayat-ayat Allah yang suci, yang mulia itu tidak di sana dikumandangkan. Termasuk salawat kepada Nabi yang merupakan bahagian dari ibadah. Itu bukan di sana dilantunkan, di rumah kita, di syiar-syiar Islam, di masjid, di surau, di musola kita. Bukan di tempat ibadah orang itu. Nah, kalau misalnya sekedar saling menjaga keamanan, ya mungkin barangkali nggak usah sampai melakukan hal-hal seperti itu. Di Mesir pun saya melihat begini, cuma begini saja. Misalnya, ketika hari raya orang Kristen di sana itu bukan 25 Desember, tapi 7 Januari. 7 Januari ya, hari raya. Nah, jadi bukan 25 Desember seperti di Indonesia. Maka iya, berbeda dengan kita yang di Indonesia, bukan 25 Desember di sana. Di sana 7 Januari. Nah, ada di beberapa gereja saya perhatikan ada pemuda-pemuda Muslim ikut ya katakanlah menjaga keamanan, bekerja sama dengan polisi, militernya dan pihak-pihak keamanan. Tapi sekedar itu saja. Ya artinya memang ada dalam kondisi-kondisi tertentu ya barangkali mereka perlu diberikan perlindungan. Artinya bukan kita meridai agama mereka, tapi hak mereka untuk menjalankan keyakinan mereka. Nah, tapi kalau sampai melantunkan salawat, Al-Quran, segala macamnya, kemudian membawa ritual-ritual agama kita ke tempat rumah ibadah lain, ini jelas-jelas sesuatu yang sudah mencampur adukan agama. Kalau mencampur adukan agama bagaimana? Ya rusak akidah kita. Jadi memang betul secara kemanusiaan kita harus bertoleransi, tapi secara prinsip-prinsip akidah yang benar menurut Islam, ya keyakinan kita. Dan mereka pun kan berkeyakinan seperti itu. Yang benar menurut mereka, ya agama mereka, ya silahkan saja. Kita tidak mengganggu. Kita tidak mengganggu. Kenapa harus dicampur adukkan? Ya, ibaratnya beginilah. Kalau misalnya orang katakanlah ibu-ibu misalnya memasak. Misalnya ingin memasak rendang. Yang dicampur adukkan itu misalnya bumbu yang tepat. Ada santannya, ada dagingnya, segala macam. Kemudian proses memasaknya supaya rendang tadi enak rasanya, itu boleh. Cuma kalau misalnya ingin memasak rendang, tapi dimasukkan tai kuda, dimasukkan tai kerbau, dimasukkan tai kambing, katanya ini bumbu kita coba-cobalah meramu. Kira-kira bagaimana? Masakan saja tidak bisa. Apalagi
ini agama. Iya. Ini sesuatu yang paling prinsip bagi setiap manusia. Apalagi kita bagi umat Islam. Jadi sebenarnya saya katakan lagi, itu adalah orang-orang yang telah membaca toleransi. Iya. Dan mereka tidak paham itu. Mereka tidak paham dengan konsep toleransi yang diajarkan di dalam Islam, yang dititahkan oleh para ulama. Dan mereka pun sebenarnya menentang itu. Ya, katakanlah misalnya ya ada prinsip di kelompok-kelompok ormas tertentu. Sebenarnya kalau dibuka bagaimana prinsip toleransi di masing-masing ormas yang ada di Indonesia, semuanya sudah jelas. Iya. Tidak ada yang sama-sama. Kalau sudah berkaitan dengan ibadah yang dicampur adukkan, berarti ini bukan toleransi, tapi adalah mencampur adukkan agama. Kalau sudah mencampur adukkan agama, berarti dia sudah berangsur-angsur menapaki jalan kemurtadan. Walaupun belum bisa langsung kita vonis ya, tapi sudah menapaki hal itu. Bagaimana tidak? Berarti dia menganggap semua agama sama. Ya. Kalau sudah menganggap semua agama sama, Tuhan banyak. Bukan Allahul Wahidul Qahar, Al-Wahidul Ahad, Al-Fardul Samad lagi. Bukan Allah yang Esa lagi berarti. Tapi Tuhan yang sudah banyak. Syariat pun dianggap bukan syariat Allah saja lagi yang diturunkan oleh Al-Quran dan diajarkan dan contohkan oleh Nabi saja yang benar lagi. Berarti ada aturan hukum yang lain yang dia anggap benar selain yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Jadi ya ini ya istilahnya ya orang-orang yang kalau saya lihat ya dalam tanda kutip mungkin ini pemburu rupiah juga. Ya barangkali ini pemburu rupiah juga. Ini mungkin ada yang ya mengatur mereka, men-setting mereka, buat skenario begini ya. Nanti ini ada proyeknya. Kadang ya sudah sama tahu lah kita. Makanya orang-orang yang beriman tidak akan mau menjual agamanya dengan apapun. Nah ini. Berarti ideal ya di dalam beribadah tidak boleh saling mengganggu dan jangan masuk kepada ritual agama yang lain. Itu prinsipnya, Ustaz. Kemudian Ustaz, apakah benar yang harus bertoleransi itu harus dari pihak yang mayoritas? Fatwa diatur. Ini kan seolah-olah kegaduhan itu timbul dari mayoritas. Tapi kalau main ke Sumatera Barat, anak saya kan di di Panambanjang, di Kauman Muhammadiyah. Ustaz mungkin tahu berapa jarak antara masjid dengan gereja? Dua langkah. Dekat. Dua langkah. Nah, jadi sebenarnya toleransi itu kan tasamuh. Maka katanya istilahnya dalam bahasa Arab adalah at-tasamuh bainal adyan. Ya, toleransi antar agama. Jadi kalau tasamuh itu maknanya adalah tafa'ul, saling. Berarti saling menghormati, saling menghargai, saling menolong. Nah, berarti harus dari dua arah. Yang mayoritas memberikan hak yang minoritas. Yang minoritas pun sama. Nah, jangan sampai ya yang minoritas ini mereka seolah-olah ya berbuat semena-mena terhadap yang mayoritas, dan itu terjadi. Ya, contoh misalnya sekarang yang cukup marak pelecehan terhadap Islam. Nah, bahkan siapa nama pendeta si Ibrahim itu? Ibrahim. Ya, ini kan berbahaya sekali. Ini kalau saya lihat kalau aparat tidak bertindak cepat ini berbahaya. Kenapa dia mengkaji-kaji Al-Quran? Tidak di ranah ilmiah, tidak di ranah perdebatan, kemudian dia buka di publik. Tapi kalau dia ingin berdebat di ruang khusus tertentu, ruang ilmiah, hadir ulama, hadir pakar-pakar pemikiran dalam Islam, misalnya mereka beradu argumen, itu lain cerita lagi. Berarti ranah khusus, memang ranah ilmiah. Ini dia munculkan di media sosial. Apa gunanya dia suruh hapus 300 ayat Al-Quran? Siapa dia? Apa kewenangannya? Dia bukan seorang muslim. Kapasitasnya apa dia? Nah, ini jelas-jelas pelecehan. Nah, jadi maksud saya orang-orang yang melecehkan agama mayoritas seperti ini pun harus ditindak secara tegas. Itu sebenarnya yang penjahat toleransi itu. Ya seperti itu. Nah, termasuk saya menilai ya seperti Denny Siregar, si Abu Janda, si Adi Armando dan geng-gengnya ini sebenarnya kalau saya melihat ya terlepas misalnya gelar akademisnya dan segala macamnya, saya lihat ya komentar-komentarnya sering membuat gaduh.
sudah membuat heboh. Iya. Padahal ya kalau saya lihat kapasitasnya secara akademis mereka itu orang-orang yang ya cukup terpelajar. Nah, cuma makanya ya dalam hal toleransi ini saling at-tasamuh. Ya, yang mayoritas pun menjaga hak-hak yang minoritas pun harus menghargai, menghormati. Jangan melampaui batas-batas pagar ya dari toleransi tersebut. Contoh misalnya dia mengkaji tentang Islam tapi dikemukakan di publik dan dia seolah-olah menghujat Islam. Oh jangan, ini berbahaya. Tapi kalau dia sampaikan kajian itu di kalangan eksklusif mereka, ya katakanlah di dalam gerejanya, silahkan, tidak mengganggu. Silahkan mereka sampaikan di internal agama mereka. Nah, tapi kalau misalnya dia kemukakan di publik, seolah-olah dia mengkritisi Islam, siapa dia? Apa kewenangannya? Apakah dia mempunyai kapasitas keilmuan untuk itu? Ngerti tidak dia bahasa Arab itu? Paham nggak dia tentang kaidah-kaidah ulumul Quran, kaidah tafsir dan segala macam? Paham nggak dia itu? Ya, kalau nggak paham jangan bicara, jangan ngomong. Nah, jadi artinya ya toleransi itu harus dari dua arah. Dan di sini peran negara sangat penting. Peran aparat, peran pemerintah sangat penting. Kenapa? Ya siapa saja yang berpotensi mengganggu toleransi tadi, maka hukum harus ditegakkan. Kalau ada orang Islam yang memang mengarah kepada ya misalnya katakanlah dia melecehkan suatu agama atau misalnya melakukan tindakan penistaan, ya tindak dia. Tapi tolong juga kalau ada yang dari kaum minoritas yang melakukan pelecehan-pelecehan terhadap Islam, tolong tindak juga mereka secara tegas. Jadi jangan tebang pilih ya nah, atau seolah-olah ya dilakukan pembiaran begitu. Jadi ketika misalnya makanya orang banyak itu juga menilai begini, kalau orang Islam sedikit saja salah langsung sekarung pasal yang dijatuhkan itu. Ya, bukan satu sekarung pasal yang dijatuhkan itu. Tapi kalau ya kaum minoritas ini yang melecehkan Islam, seolah-olah dalam tanda kutip ada yang tangan-tangan lain yang melindungi atau mungkin seolah-olah membiarkan. Hati-hati, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah, kalau memang kita ingin menjaga saling hormat menghormati, saling toleransi, ya tegakkan aturan, tegakkan hukum. Siapa saja yang sudah terindikasi melecehkan, maka ya aturan hukum harus ditegakkan. Nah, jadi makanya toleransi itu dari dua arah. Dari dua arah. Minoritas, mayoritas, minoritas. Jadi kedua-duanya harus saling bertoleransi. Ya termasuk mengenai suara azan ini ya. Ya barangkali kalau saya menilai ya mungkin ini sudah sesuatu yang tidak layak lagi untuk dikeluarkan. Ya surat-surat edarannya kalau saya menyarankan cabut saja lah karena sangat prematur. Ya, belum melalui kajian yang mendalam dan sangat prematur dan sebenarnya ini sifatnya sangat-sangat kasuistik di sebagian daerah saja. Jadi tidak usah pula dikeluarkan surat edaran secara nasional. Ya mungkin mana kasusnya mungkin kalau ada kasus 2 jam sebelum masuk waktu kemudian dihidupkan murattal Al-Quran misalnya. Di mana itu ya sifatnya kasuistik. Tapi rata-rata kan ya tidak seperti itu. Iya, kalau kita lihat seorang pejabat negara mengatur volume toa masjid, artinya turun kelas dia. Turun kelas maksudnya volume kapan toa itu dinyalakan itu sudah selesai oleh pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang ada di sekelilingnya itu. Itu kan diselesaikan secara kearifan lokal ya. Misalnya kita bangun masjid sebelum ini ke waktu masuk nyian dulu kan dalam musyawarah tak perlu juga seorang menteri mengatur gitu. Tapi di sini kita lihat ada isu radikal, ada isu toleransi. Kalau kita lihat dalam pandangan saya pribadi, dengan kedua isu itu ada perpecahan di tengah-tengah umat. Nah, yang baru-baru ini kasus Toa ini begitu
umat Islam marahnya ketika suara azan dimisalkan dengan gonggongan hewan itu. Tapi kita tidak sedang kontra atau melawan orang lain. Yang kita lawan juga kelompok kita sendiri. Ya. Bagaimana dalam kacamata Ustaz bagaimana menyikapi hal seperti ini? Ya, jadi dalam Islam itu sebenarnya sudah diatur al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi hubungan persaudaraan atas prinsip-prinsip dasar keislaman. Nah, misalnya contoh, ada dalam hal-hal yang ulama memang membuka ruang di sana untuk berbeda pendapat, artinya ikhtilaf, ya ranah ikhtilaf dalam hal-hal yang sifatnya cabang furqiyah. Nah, sebenarnya itu silahkan saja dipermasalahkan. Nah, kalau dalam hal-hal yang sifatnya orang banyak secara awam saja, apalagi kalau ditimbang dengan prinsip-prinsip agama, ketika memang ada sesuatu statement atau pernyataan yang arahnya jelas-jelas mengarah kepada pelecehan terhadap agama Islam itu sendiri, walaupun dilakukan oleh orang yang melakukan Islam, mengaku Islam atau beragama Islam, ya tetap itu sebuah pelanggaran. Nah, jadi sebenarnya kalau saya menilai kenapa antar sesama umat Islam itu ada pula berbeda penyikapan tentang pelecehan azan ini. Nah, katakanlah seorang menteri agama kemudian menganalogikan, mengkiaskan, membandingkan suara azan ini dengan gonggongan anjing. Nah, jadi sebenarnya ini kan sudah jelas-jelas ini sesuatu yang melecehkan Islam, melecehkan sholat. Nah, kalau kita rujuk kepada surat Al-Maidah 58, ya, di sana ada di penutup ayatnya itu dikatakan dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Orang-orang yang berolok-olok dengan seruan azan, yang berolok-olok dengan sholat, yang menjadikan cemoohan, permainan, ibadah sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Hal itu mereka lakukan, Allah memvonis ini, karena sesungguhnya mereka itu orang yang tidak mengerti. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa letter-letternya itulah hal itu mereka lakukan karena mereka adalah orang yang tidak berakal. Tidak berakal. La di sana adalah ya la nafyu, ya, la nafi itu. La yang menunjukkan berarti fungsi akalnya itu tidak benar. Nah, berarti kalau ada orang yang melecehkan azan, berarti sebenarnya sebahagian kemanusiaannya sudah hilang. Nah, kenapa? Karena dia tidak berakal. Nah, mungkin ada sebagian yang berbeda pendapat. Oh, yang membela katakanlah seperti itu. Oh, itu kan tidak menganalogikan, kan tidak disebutkan azan di sana. Kemudian pengeras suara ini apa maksudnya? Yang dikeraskan suara keluar masjid itu apa? Al-Quran, salawat, azan, iqamat. Jadi kira-kira kemana lagi dia analogikan? Ya dia bandingkan. Berarti jelas ini pelecehan bukan hanya kepada azan saja, kepada Al-Quran berarti. Karena dikumandangkan melalui pengeras suara itu Al-Quran, azan, iqamat, salawat, doa-doa, dan hal-hal yang thayyibah, hal-hal yang baik yang dikumandangkan di sana. Jadi memang ya kalau saya menilai ya mudah-mudahan lah mereka ya coba kaji lagi lah apakah memang ini tidak termasuk pelecehan ini. Ya, nah, supaya apa? Supaya ya kita mengkaji sesuatu itu jangan karena ya katakanlah asobiah kita dengan seseorang atau sekelompok orang, tidak. Kita harus mengukurnya dengan ukuran yang jelas. Ukuran yang jelas. Nah, timbangannya apa? Kenapa itu masuk kategori pelecehan? Dia bandingkan kumandang azan yang dikeraskan melalui pengeras suara, dia bandingkan kumandang Al-Quran yang dikeraskan melalui pengeras suara di masjid, surau dan musola. Nah, dia bandingkan dengan suara gonggongan anjing. Nah, bagaimana ini tidak merupakan sebuah pelecehan? Nah, makanya ya pelecehan itu kalau dilakukan oleh siapa saja, oh dia presiden, dia menteri, dia orang kaya, orang berpangkat, ya sama saja. Kalaupun dilakukan oleh orang biasa, misalnya kalau dia melecehkan, ya sama saja. Sama-sama melecehkan Islam. Oh dia beragama selain Islam atau dia beragama Islam, kalau dia melecehkan berarti juga termasuk orang yang melecehkan Islam. Nah, jadi
itu memang ya kalau saya menilai berdasarkan kajian-kajian para ulama itu mah jelas masuk kategori pelecehan penistaan terhadap Islam. Karena tidak sebanding itu. Jangankan dengan azan, dengan Al-Quran, dengan iqamat, dengan salawat, dengan suara sesama binatang saja tidak selevel suara anjing. Suara anjing itu dilevelkan oleh Nabi dengan keledai, suara himar. Inna angkaral aswati la sautul hamir, kata Allah. Nah, suara yang paling jelek itu suara apa? Suara keledai. Nah, itu memang satu level itu, suara keledai dengan gonggongan anjing. Nah, dengan suara ayam saja itu tidak selevel itu. Ayam apa kata Nabi, ketika kalian mendengar kokokan ayam maka fa innaha ra'at malakat. Ayam itu sedang melihat malaikat. Fas'alullah min fadli, kata Nabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Jadi membandingkan suara anjing dengan suara ayam itu tidak selevel. Suara ayam ini tinggi levelnya. Nah, suara anjing ini di bawah sumur levelnya. Jadi suara hewan sama hewan saja tidak selevel. Ini dia bandingkan dengan kumandang azan yang isinya Allahu Akbar. Isinya syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang isinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah. Bagaimana dia bandingkan dengan suara gonggongan anjing? Maka ini sebenarnya sudah jelas dan terang benderang, wadih wuduh syams kata orang. Jelas seperti terang benderangnya cahaya matahari di siang hari. Ini pelecehan. Jadi ya itu sebenarnya tidak ada lagi dalih sebenarnya untuk membela-bela orang seperti ini. Ya siapapun ya dalam hal ini yang menyampaikannya Yakut Menteri Agama. Ya Yakut melecehkan Islam. Ya jelas itu. Atau siapa saja. Ya, siapa sajalah mereka. Atau orang biasa. Ya sama dia juga melecehkan Islam. Terakhir Ustaz. Ya. Dalam pandangan Ustaz ini sebagai pembantu, setuju tidak Ustaz dengan umat Islam saat sekarang ini seperti buih, banyak tapi rapuh? Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi artinya memang watilkal ayyamu nudawiluha, kata Allah. Dan begitulah hari waktu itu Allah bergilirkan. Nah, apakah kita bisa memaknai bahwa kategori umat Islam itu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nah, tentu di satu sisi untuk evaluasi muhasabah kita ke dalam, ini bisa kita pakai sebagai muhasabah, evaluasi bagi kita ke internal umat Islam. Tapi harus kita pahami juga adalah bahwa wa antumul a'laun. Orang-orang yang beriman ini juga dikatakan Allah, kalian orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi sebenarnya menilai itu harus berimbang antara targhib dan tarhib. Ya. Ada harapan optimisme kita untuk bangkit menjadi kekuatan besar umat Islam, orang-orang yang beriman. Ada, tanda-tandanya ada. Embrionya, bibitnya sudah mulai bertunas. Nah, tapi di satu sisi ada kelemahan kita, iya. Kita tidak bisa mungkin. Jadi seimbang saja. Jadi jangan kalau misalnya kita anggap kita seperti buih di lautan, sekarang berarti kita berputus asa, tidak boleh. Atau kita terlalu pede bahwa kita terlalu optimis, jangan juga. Kita juga banyak kelemahan. Jadi berimbang saja kita. Alhamdulillah, potensi-potensi kekuatan orang-orang yang beriman itu ada. Nah, tinggal kita merangkainya, membingkainya. Tapi kita juga harus mengevaluasi diri kita, banyak kekurangan, banyak kelalaian kita. Ya termasuk mungkin barangkali banyak di antara kita ketika diuji dengan jabatan, dengan kekayaan dan segala macam. Kenapa tidak kalian pergunakan untuk agama? Itu kan ujian juga itu. Jadi sebenarnya kalau saya menilai hadis Nabi itu benar pasti. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita. Kalian, cobalah perhatikan sekeliling kalian. Kalian banyak, tapi kenapa kalian tidak bisa menegakkan yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, yang khair? Kemudian kenapa kalian tidak bisa mencegah yang mungkar? Evaluasi untuk kalian. Tapi kalian juga jangan pesimis, karena kalian wa antumul a'laun. Kalian orang-orang beriman ini tinggi derajatnya di sisi Allah, karena yang kalian perjuangkan itu adalah sesuatu yang mulia, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar.
Dan kalau diajak kepada yang baik, yang ma'ruf itu bermanfaat untuk semuanya, bukan untuk orang Islam saja. Iya. Manusia yang lain pun merasakan manfaatnya. Hewan, tumbuhan pun merasakan manfaatnya. Nah, sebaliknya kalau dicegah yang mungkar, bukan manfaat untuk orang Islam saja. Manfaatnya akan mengalir ke orang-orang yang beragama selain Islam. Nah, coba kita lihat sekarang banyak kesewenang-wenangan, banyak tindakan diskriminasi kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang mungkin mereka tidak punya artinya pemahaman atau mungkin channel-channel ke katakanlah lingkaran kekuasaan misalnya, kemudian hak mereka diberangus. Ini kan kemungkaran ini. Akan bahaya, kan banyak juga saudara kita yang non muslim yang didiskriminasi. Nah, itu Islam tidak meridai itu. Jadi makanya sebenarnya apakah umat Islam sekarang seperti buih di lautan? Evaluasi ke dalam kita, ini adalah peringatan dari Rasul. Tapi di satu sisi kita juga harus optimis bahwa tanda-tanda umat Islam itu sedang membangun peradaban, sedang menjalankan risalah-risalah Allah di tanah air yang kita cintai ini, itu pun nampak. Jadi sebenarnya seimbang saja antara targhib, optimisme, dan terhib, peringatan. Nah, itu harus berimbang saja. Jangan terlalu optimis, sombong nanti. Jangan terlalu pesimis, putus asa. Nah, jadi jangan sekarang akhir zaman, seolah-olah besok akan kiamat saja, lalu sajalah kita lagi. Bukan begitu kita memahami. Memang betul kita berada di fase akhir zaman, tapi ingat, kapan terjadi kiamat? Tidak ada yang tahu. Berapa umur bumi ini lagi? Apakah setahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi? Tidak tahu kita. Jadi akhir zaman itu jangan difahami seolah-olah besok saja akan datang kiamat. Tidak, sebenarnya kita mengingat akhir zaman itu supaya kita lebih maksimal mempersiapkan diri bahwa kadang ada di masa-masa sulit keimanan orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Nah, jadi jangan difahami akhir zaman itu seolah-olah besok saja akan kiamat lagi, di masjid sajalah kita lagi berzikir-zikir. Bukan begitulah, seimbang saja. Jalankan aktivitas dengan baik, jalankan ibadah, ibadah mahdoh, ibadah sosial, ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak, jalankan semuanya. Nah, dan makanya yang penting berimbang saja antara targhib, optimisme, ada harapan-harapan, dan terhib, peringatan-peringatan dari Allah dan Rasul. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama. Diskusi kita pada siang hari ini tadi semua Ustaz. Terakhir kami minta pencerahan Ustaz, closing statement untuk para penonton yang di Rizal Podcast. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang mulia, agama yang indah, agama yang cinta dengan kebaikan. Nah, tinggal bagi kita lagi bagaimana kesungguhan kita untuk menunjukkan, mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam yang mulia ini ke hadapan publik. Ini tanggung jawab kita. Nah, maka kalau kita fokus untuk menampakkan jati diri keislaman kita, maka insya Allah cahaya Islam itu akan semakin terang. Dan kita jangan menghabiskan energi untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Artinya misalnya ada perbedaan pendapat, itu kita selesaikan di ranah-ranah diskusi ilmiah. Tapi dalam hal-hal yang prinsip, umat Islam ini harus seiring sejalan, sedanciang babasi, seciok bayam. Nah, dan itu insya Allah bisa kita lakukan kalau prinsipnya adalah prinsip keislaman dan keimanan. Nah, makanya teruslah kita berbuat baik, terus kita berdakwah sesuai dengan kapasitas dan potensi yang kita miliki. Dan dakwah itu bukan di mimbar saja. Orang yang berdagang jujur dia berdagang, dakwah. Seorang pegawai dia jalankan amanah aja dengan baik walaupun berat tugasnya itu dia jalankan, itu dakwah. Seorang pemimpin, seorang penguasa dia jalankan amanah, itu dakwah. Seorang aparat
dia tunaikan amanahnya, sumpah tugasnya, itu dakwah. Jadi dakwah Islam itu luas. Maka tampakkanlah ajaran Islam itu di dalam diri kita, di dalam keseharian kita. Dan sebagai penutup sekali, kata orang Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, bahwa bahasa yang muncul dari sebuah sikap itu lebih tajam dari bahasa yang muncul dari lidah. Jadi misalnya ada orang, dia mengatakan, ayo kita bersedekah. Dia tidak banyak bicara, dia langsung saja sedekah. Nampak oleh orang. Bahasa dia langsung bersedekah itu lebih hebat dari 1000 nasihat. Jadi itu. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi kita aksi saja. Action ialah perlihatkan jati diri kita selaku seorang muslim, ya, maka insya Allah Allah yang akan memuliakan kita. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kata kita ini bangsa kaum yang Allah muliakan karena keislaman kita. Bukan karena suku kita, bukan karena kita siapanya, tapi karena Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Barangkali itu. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Semoga kajian Islam kita pada program Yandizal Podcast yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taufik Al-Sir tadi bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.